Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di video podcast kali ini saya masih ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa ya, yaitu ini dia Muhammad Siddiq Jayalani. Nah, bagaimana kabarnya Kang Siddiq? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu ya, Kang Siddiq itu pernah menjadi narasumber ya di channel ini. Ada di video-video selanjutnya ya. Waktu kemarin itu menceritakan tentang perantauan, bagaimana kejamnya di perantauan seperti apa ya, dan banyak hikmah-hikmahnya di sana ya. Buat kalian yang belum menonton bisa tonton di video selanjutnya atau bisa diklik linknya di deskripsi video ini ya. Nah, di video podcast kali ini tentunya akan berbeda ya ceritanya dengan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu menceritakan kehidupan tentang pekerjaan ya, merantau, dan di video kali ini seperti halnya dengan anak muda yang lain ya, yang biasanya anak muda gitu, yang sekarang pakai juga agak gaya. Dan seperti anak muda yang lainnya itu kalau bicaranya anak muda ya, berarti tidak terlepas dengan halnya percintaan atau asmaranya ya gitu. Dan kebetulan ya Kang Siddiq ini ada suatu cerita kisah percintaannya ya yang gak tau gimana ya katanya agak seru. Mengandung horor juga ini, mengandung horor. Oh, ada horor. Gak tahu hidup saya selalu ada horornya itu. Nah, pokoknya bagi yang penasaran tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa di klik tombol subscribe terlebih dahulu dan di tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa di like, di komen, dan share. Nah, oke. Gimana Kang Siddiq ceritanya? Cerita diawali ketika saya kerja di Bandung ini. Sebelum kejadian waktu kemarin kan cerita di Banten ya. Oh iya. Nah, saya tuh sebelum di Banten ini teh waktu itu hajatan, saudara saya itu hajat, adik hajat. Jadi adik saudara kakak mama punya kakak, punya anak menikah. Saya tuh berpikir, duh nggak punya pasangan nih. Santri ya biasa nih, santri kan kalau mau pasangan kan pasti dapat lah besoknya, maksudnya gede kawani gitu, gede keadut. Oh iya. Oh jadi Kang Siddiq itu mencari pasangan atau pacar ya, buat pergi ke acara kondangan. Itu. Tadinya itu cuman heureuy buat kondangan aja udah selesai ya gitu. Gitu. Ternyata makin ke sana ya cinta gitu ya, makin cinta, diperjuangin lah sampai nikah gitu. Tapi belum sih nikah mas sekarang juga. Itu dapat dari mana tuh? Nah, jadi di saudara saya yang kakak tiri, dari kakak tiri. Pas saya WA, Kak punya nomor cewek nggak? Teman-teman juga sempat di WA, cuman yang dapatnya di si kakak ini. Ada nih teman sepabriknya. Jadi mamahnya juga ada di sana, teman sepabrik. Nah, ngasih itu nomornya. Pas ngasih ngeresponnya dia. Awal bulannya mah ini apalah wanita belagu gitu. Sombongnya. Assalamualaikum, salam sedikit-sedikit. Oh, gak ngebalas gitu. Gak ngebalas kan sama kemakin hari, ternyata nggak ngebalas itu. Ada satu laki-laki lagi yang ngejar dia, ada. Pas itu teh ngejar, ternyata masih teman saya yang inisialnya D ya, perempuan ini A inisialnya. Oke. Nah, dia udah mendekati mamahnya, udah percayanya. Cuma si perempuannya kurang respon ke dia, sama ke saya juga. Oh, kurang suka mungkin. Pas saya mau ke rumahnya, kata si kakak teh udah ke rumahnya aja main kalau memang serius kata saya teh, kan tadinya ukur buat kondangan ya. Kan dipikir-pikir jangan main perempuan dosa gitu ya. Mending lanjut aja serius. Nah, lanjut serius. Pas saya mau ke sana tuh hari Sabtu, pas hari Sabtu teh gangguan karena kerjaan, sibuk sana sini. Oh, gak bisa ke sana. Ternyata laki-laki si inisial D ini tuh sama mau ke rumahnya.
pada saat hari itu. Hari Sabtu itu. Oh. Gimana ini? Biarinlah kalau memang jodoh saya mungkin digampangin gitu ya. Iya. Ternyata dibalik digampangin itu diuji dulu. Saya tuh udah settingan sama perempuannya. Dek, gimana? Mau ke rumah gitu. Ya udah ke rumah aja. Gimana ini? Inisial D ini mau ke rumah juga. Nah, saya tuh di sini berpikir qadarullah aja lah, maksudnya qadarullah, biarin aja ke rumah gitu ya. Biar kalau jodoh dia ya dia, saya ikhlasin, kalau ke saya gitu ya. Nah pas waktu itu teh udah anggap aja itu tamu. Kalau kamu memang milih dia, saya ikhlasin. Tapi kalau kamu mau saya, ya lebih alhamdulillah saya gitu. Ternyata bilangnya dia mau ke saya gitu. Ternyata bilang di chat terus gimana? Udah suruh ke rumah aja, main, dengerin aja setiap perkataannya. Kamu cukup jawab insya Allah aja gitu. Insya Allah. Oh iya siapa? Seleng datang ya ke rumahnya dia datang gitu. Duluan siapa itu datangnya? Duluan dia. Gimana dia kan anehnya saya biarin gitu, nggak marah gitu gimana? Memang tahu germot marahnya tapi udah biarin. Udah soalnya temen di Isalnya temen dia mau ngajak dia juga mau ngajak main. Udah kalau main mah nggak apa-apa siang aja, tapi malam mah jangan gitu. Nggak enak gitu sama orang lah. Iya, tapi mainnya aku tolak cina. Udah selesai, ternyata dia tuh sama ingin ngajak sampai nikahnya, cuman aku jawab serius, aku jawab insya Allah aja. Nah pas saya mau ke sana habis bensin motor gila. Itu siang itu kejadiannya. Agak sore jam 4 lah, sekitar jam 4 Minggu jam 4 habis bensin. Jauh habis bensin di Bandung, waktu itu daerah Cicahem. Dari Bandung kemana itu? Saya masih kerja di Bandung, dari daerah Cicadas ke Cicahem, tempat permen pensiun itu. Nah, perempuannya orang Cicahem itu. Cicahem dari Bandung ke Cicahem. Enggak, masih Bandung juga, kerjanya juga masih di Cicadas. Jadi saya kerja di Cicadas, dia juga sama, cuma beda pabrik gitu, sama kakak saya gitu. Mamanya juga di sana. Nah, pas ke sana tuh banyak ujiannya, saya nggak nyampe nih ke rumahnya. Nggak nyampe. Banyak hambatan. Balik lagi dorong motor. Udah capek. Udah ini mau nyerah, cuman lawalain aja. Nah si kakak ngebel, udah ke rumah belum? Kamu kok belum ke rumah katanya? Kayak belum datang. Ini tuh mau datang, cuman balik lagi ada kendalanya. Udah sama aja. Motor itu saya lempar ke pabrik. Sama kakak akhirnya berangkat karena motor berdua. Jauh ke sana ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah diterima dengan baik di sana tuh. Ternyata ayahnya udah meninggal. Terus di sana juga saudara laki-lakinya itu yang udah nikah 3 orang pada meninggal. Jadi anehnya tuh di sana tuh saudara-saudara itu pada meninggal semuanya, tulang punggung keluarganya meninggal satu-satu. Tinggal 1 orang mangnya yang belum meninggal, yang bukan kata belum ya jangan gitu. Nah saya merasa heran di sana, ada keanehan ya. Jadi strategis rumahnya itu di bawahnya itu ada sungai besar, sungai gitu, jembatan. Ini di sini rumahnya tuh dekat sungai, tinggal ke bawah sungai gitu. Hawanya juga udah nggak enak gitunya. Hawanya teh kok ini gini ya, kayak kata saya kayak gitu lah. Udah bodo amat, saya mending mah ini gitunya. Saya udah ngobrol sama mamahnya, alhamdulillah diterima dengan baik. Terus waktu saya berkata, "Ayo sama saya," singkat cerita udah lebih panjang lebar, diterima. Alhamdulillah diridhoi sama keluarga semuanya. Sampai ya kalau kamu serius buktiin kan, kata biasanya gitunya. Si wanita juga nerima. Nah, pas besoknya ketahuan sama si inisial D itu teh. Sama saya udah nggak sampai sekarang nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya jadi musuhan. Padahal saya nggak niat musuhan. Kalau ketemu saya senyum biasanya, kalian ketawa. Tahu dari mana itu dia? Dia kan di pabrik, jadi dia jual nggak ngerespon lagi. Jual mamanya udah bilang udah ada siapa, ya saya. Ya dia kenal. Baut deh bahasa Sunda. Biarin nanya gitu. Nggak termasuk makan temen, soalnya kan dari awal dia belum jadian ya, aku juga belum. Terus nggak tahu dia juga bakal ke rumah. Pas ke rumah tuh pas di chat, alhamdulillah tuh sama saya pas seminggu hubungan. Saya sering antar juga pulang naik motor. Terus curhat juga masalah adiknya yang bungsu. Dia punya adik? Punya adiknya yang bungsu itu perempuan laki-laki. Jadi umur kelas 1 SD, agak ke indigoan gitu. Jadi bisa lihat yang kayak gitulah, sama bisa ngerasain kalau maghrib ya jam 5 kadang ngelantur gitunya, kadang ke sungai gitunya. Aneh intinya mah.
Nah, saya mulai di situ mulai ada peduli lah. Ini tadi nama fokus ke perempuannya, cuman ini juga keluarga saya juga gitu ya nantinya. Ya udah mah gimana ceritanya? Sama mama tuh diceritain, ya gini gini, si anak teh gini gini, kasihan. Ya sudah, kalau gitu mah sebisa-bisa saya. Kalau mungkin ini memang ada apa si anak ini memiliki sesuatu ilmu gitu ya, Iya. apa turunan apa di mana lah misalkan dibuang atau eh, ditutup gitu ya. Kalau misalkan bisa dibuang ya dibuang, kalau nggak bisa mungkin ya ditutup gitu ya. Nah gitu. Nah jarak beberapa hari kejadian kesurupan di rumahnya. Siapa? Nini kalau neneknya kalau nggak salah atau bibinya nya, salah satu orangnya di rumah kesurupan. Saudaranya ya. Pas kesurupannya itu nantangin saya, nantangin Nantangin. cenah gini. Itu siapa cenah yang calon lakinya si A tuh. Iya. Bilangin cenah. Berani-beraninya dia ganggu saya cenah. Maksud ganggu saya tuh saya nggak ganggu, cuman dianya ngerasa keganggu, kehalangin mungkin kemauannya ya orang yang di sana lah. Iya, iya, iya. Saya ngajakin adu ilmu katanya gitu. Bilang kayak gitu di bilang gitu. kesurupannya. Pacar saya tuh bilang gitu. Terus saya bilang gini, emang nggak bisa apa-apa. Itu kalau numpang nantang ngadu ilmu, bilangin aja gitunya. Gimana ada long dia maruh, saya mah jasad gimana mau gelutnya gitu nya. Gitu. Saya banyolin gitu. Iya, iya. Gak diseriusin ya. Udah gini aja lah. Ntar aku rumah, pas ke rumah teh ya udah rame. Ya, si mama sama si neneknya itunya bilang gimana ya. Udah jangan ambil pusing. Urusan gue kayak gini mah jangan dipercaya. Itu nantangin mau gimana juga, mau apa-apa jangan dipercaya, jangan dikasih musrik ya. Iya, iya. Biarin aja, anggapnya nggak ada gitunya. Cuman kita ibadahnya diperkuat, ini keyakinan diperkuat. Terus saya juga mulai dipanggil si anaknya juga, udah sering saya doain ya. Saya Yang usap, adiknya itu. terus saya masukin ke botol kalau nemu energi sesuatu ya. Kadang saya juga muntah di sana, karena luar biasa besar juga gitu energinya yang ada di sungai itu. Terus saya bilang gini di dalam hatinya, kalian itu udah beda alam, beda strategis dan lain sebagainya ya. Kalau memang udah lama dari sini, udah saling hargai aja, saling hormati, jangan saling mengganggu gitu ya. Iya, iya. Ini punya rumah di sini, mungkin kalian juga punya di sini. Kalau keganggu mungkinan karena ketidaktahuan wajar gitu ya. Intinya saya banyak lah bahasa, cuman di dalam hatinya nggak langsung itu. Soalnya banyak orang juga waktu itu nih. Nah kalau pas udah diobatin kayak gitu si anak tuh udah beda. Udah kayak anak pada umumnya ya. Iya. Kalau kemarin mah sering itu tuh ngigau, aneh terus sekarang jalan sendiri maunya ke bawah gitunya. Jadi lebih ke mau ditumbalin kayak gitu. Si anak itu. Ya cuman anak itunya kan kepekaannya beda dari yang lain. Nggak tahu turunan, nggak tahu apa. Awal mulanya itu cerita mamanya itu ke kuburan ayahnya. Pas ke kuburan ayahnya itu ngimpi mamanya harus ke sana. Nah diantar kan, harusnya jangan sih, cuman udah gitu. Mungkin di sananya nggak tahu juga. Iya. Nah di sana itu nyerita lagi si mama teh pas udah gitu tehnya. Saudara-saudaranya meninggal satu-satu gitu ya, aneh dalam anehnya gitu ya. Terus saya bilang gini, kebiasaan lama sering dipakai nggak? Kebiasaan lama, nah kalau bahasa kita mungkin nyamat-nyamat, eyang-eyangan. Nah udah kalau mulai sekarang mendetik jangan gitunya. Kalau ada yang kesurupan, karena sering ada kesurupan. Kalau ada kemauan misalkan dikasih, nah jangan sekarang mah. Sebelumnya pernah gitu. Sering jadi kayak gitu. Sering. Diajak ngobrol, dikasih kalau mau nonton itu jangan. Jadi memberikan jalan para jin itu untuk leluasa menipu kita gitu nih. Iya. Jadi lebih kuat kan jadi nantinya. Nah pas ada saya mah jadi jarang kayak gitu teh gitu. Waktu itu teh. Terus apa yang terjadi karena jarang? Ya pas waktu itu alhamdulillah nggak ada lagi kejadian aneh-aneh pas udah kayak gitu teh. Nah pas balik lagi kita ke percintaan ya. Kalau percintaan saya bedanya gini, percintaan saya makan malunya kalau harus bersama terus dua-duaan banyak, apalagi orang kotanya, background di kampung gitu ya. Saya mah gini deh, kamu kalau main sama maunya di kafe kayak gitu dan lain-lain kayak orang pemuda, iya mau gitu. Udah jangan sama amah misalkan uang 100-200, gimana kalau kisah
kalau kita makan beli makanan misalkan ayam bakar 50.000-nya, Iya. makan di rumah sekeluarga kan enaknya barokahnya. Iya, iya. Jadi wabuh gitu semuanya Pada kenal. pada kenal berikut deh hati orang semua yang di sana keambilnya. Itu Iya. strategi percintaan saya. Iya. Nah, makan di sana tuh sama-sama. Jadi gitu setiap minggu saya mah daripada kita kape main-main jauhan biar habis ratusan ribu, mending kita ngeliwat aja di rumah. Nah, gitu saya mah. Jadi ada dari orang tuanya juga makin percaya gitu sama saya teh. Tak jarak sebulan kan hadir tuh pernikahan. Oh iya, iya. Waktu itu Pernikahan. sayangnya waktu Kang itu Sidik bawa itu ya. gagahnya di Bandung saya dari izin sama orang tuanya, ya udah kalau sama ama diizinin, ya udah mah selama anak ini sama saya tanggung jawab saya gitu sampai pulang lagi gitu. Oh iya makasih izin berangkat ke rumah, alhamdulillah di rumah sambut dengan baik. Dia juga di rumah kalau adan sholat sama mama saya disediain gitu ya, seperangkat alat sholatnya. Oh, nginep waktu itu. Enggak nginep subuh Oh. gitu, subuh. Oh, subuh ke sana. Subuh. Tah berangkat, wah benar cuman kan saya jarang bawa perempuannya, jadi genjeleng gitu iwal di dua lembur itu di Cibuntu. Kam di Cibuntu. Di Cibuntu sama di Gandol sinilah remur-remur saya gitu. Iya. Genjeleng teman-teman saya yang kadang di jalan tuh. Wih cenah sekarang Pada heran aja kaget. gandeng. Soalnya saya kan lebih ngejaga gitunya. Iya, Kemahroman kalau ini mah kan dilepas sedikit. Dan memang udah waktunya mungkinan saya. Iya. Nah pas di hajatan tuh berjalan dengan lancar, dia tuh bilang gini, cenah aku mau pengen nikah muda kan, waktu itu dia usianya masih 19 tahun ya. Oh, 19. Kalau Kang Sidik? Saya 23 22 mau ke 23 lah. Bilang kayak gitu mau nikah muda katanya. Beneran nih kamu mau? Ya udah kalau kamu mau mah bisa mau cari jalan keluarnya supaya modalnya gampang cepet. Nah, singkat cerita izin ke orang tuanya, saya nemu jalan ke waktu itu ke Banten. Nah di situ awal mula ke Banten teh. Oh, pengen nikahin dia. Ke Banten. Oh, jadi ke Banten itu pengen cari apa modal, cari uang gitu ya, cari buat uang nikah. Cari uang nikah, terus saya juga mau hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Kan di Selang itu kan banyak ujian masalahnya, halang rintangan sebelumnya. Saya mau ke Banten waktu itu. Terus pasangan Kang Sidik mengizinkan? Ngizinin. Nah, sebelum dari situ teh saya juga ninggalinnya agak nggak bisa aja. Cuman mau gimana lagi, hijrah gitu, niatnya juga hijrah. Soalnya sebelum itu ada masalah paling besar juga pas waktu adik saya waktu itu pernah di podcast sebelumnya. Kasus-kasus sebelumnya. Ya pokoknya yang belum nonton tonton dulu ya video yang sebelumnya, karena ini saling berkaitan ya, saling menyambung satu sama lain ceritanya ya. Jadi, cuman yang ini tuh lebih ke percintaannya. Lebih percintaan. Kalau kadang saya bingung kenapa ada kuat hubungan sama itu teh, singkat cerita tadi itu punya. Sebenarnya udah jarak 3 bulan lah. Terus dia bilang gini, ama berbeda cenah katanya. Nggak ngikutin gaya dan tren gitu ya. Terus nggak kalau main harus izin dulu, enggak gitu ya kan, terus malam jarang gitu ya. Terus saya bilang komitmen harus kuat. Kalau kamu misalkan deket sama Allah gitu ya, agak juga gitu. Kalau misalkan kamu jauh, nah kita akan makin jauh gitu. Memang kan pacaran itu dilarang, cuman kan ada kalau dari bagusnya 6 bulan kan, 6 bulan hubungan nikah gitu ya, lebih sedikit gitu. Saya waktu itu baru 3 bulan. Dan alhamdulillah dia juga baik, duha jalan, nurutin kalau kesananya ya. Nah saya tinggalin waktu itu ke Banten, sempat ragu juga sih pas mau ninggalin dia, soalnya dia lagi kalau bahasa kita mah lagi cinta-cintana gitu. Yakin nih nggak selingkuh katanya, nggak ada nya. Alhamdulillah terbang lah waktu itu teh. Nah saya ini agak melenceng ke depan. Nah saya pundurin lagi cerita saya ke belakang. Nah waktu itu tuh saya tuh ke penasaran ingin ke kuburan almarhum ayahnya. Almarhum ayahnya sama siapa? Ya sama dia sekeluarga. Semuanya pergi ke sana? Sama ya sekeluarga. Ya memang ayahnya udah meninggal, udah selesai zikir dan sebagainya. Terus saya bilang gini, gimana sekarang udah ada masih ada nggak gangguan itu? Ya alhamdulillah
nggak ada gitunya. Setelah dari kuburan sana, Iya, nggak ada. jadi nggak ada lagi. Ya nggak ada. Saya juga sering kasih air doa gitunya. Ke siapa? Ya ke anak itu teh. Hmm. Soalnya anak itu sih ya memang beda. Beda dari anak Anak-anak yang yang lain. lain. Dia segi bahasa juga agak dewasa gitu. Hmm. Lihat kalau ke orang beda gitunya. Pada anak umumnya sekarang udah bebas lagi. Badannya juga udah membesar kan waktu itu kalau bahasa Sundanya begang ya. Begang Kecil kalau ya. kecilnya bahasa Indonesia kecil. Nah, sekarang mah agak lintuh gitu. Apa kalau bahasa Indonesianya lintuh? Pak besar, Besar juga. Nah, adiknya tuh 2. Anaknya punya adiknya 2 adik. punya 2 adik. Jadi Ya. itu yatim semuanya kalau kehitungnya. Punya Waktu 2 itu adik, yang satu laki-laki, yang satu masih laki-laki. Jadi perempuannya 2 laki-laki. perempuannya ke atas 2. Jadi dia paling besar, ada yang kedua perempuan SMA, ke bawahnya lagi 2 laki-laki gitu. Yang laki-laki mah kelas 5 Tapi SD. yang anehnya yang satunya. Yang satu aneh. aman. Saya sempat berpikir kenapa hidup saya selalu datangi hal-hal yang kayak gitu aja. Dapat jodoh terus ada yang kayak gitu. Terus teman-teman di rumah ada yang kayak gitu. Jadi kejadian kayak gitu terus horor-horor kayak gitu teh saya kayak nggak bisa dipisahin gitu dari hidup itu. Saya gitu nggak tahu ya orang lain. Ya, di pabrik juga sebenarnya saya nggak kayak orang lain pada umumnya ya tiba-tiba di sini tolong doain airnya kalau ada yang kesurupan tolong gini mungkin kayaknya sayanya kalau emang azan gitunya sholat mungkin yang lain mah kadang sholat kadang enggak mungkin gitunya mungkin dari sana orang berpikir minta doanya gitunya kayak beda mungkinnya dari yang lain gitu ya. Kalau segala sesuatu dibarengi dengan iman kata saya juga enak gitu. Maksudnya dibarengan sama iman itu berhubungan gitunya sama calon kita enak gitulah. Kalau dina ramainya juga masalah mudah diselesaikannya gitu. Berbeda kalau waktu-waktu sebelumnya mantan saya sebelumnya waktu saya belum pesantren gitu ya. Kalau udah pas saya itu udah putus nyari lagi langsung putus. Sekarang mah tidak. Kalau berantem juga lebih dewasa mungkin ya. Kan langsung putus gitu ya. Terus bilang gini saya tuh, Dek, mah kayak gini orangnya dari mana kamu misalkan kayak gini tanya hadir ya hal-hal kayak gitu nya. Ya nggak apa-apa justru saya alhamdulillah gitunya. Kalau saya ada apa-apa bisa bantuin gitu nggak ke orang lain katanya gitu. Berikut anak kita juga insya Allah terdidik katanya gitunya ya insya Allah katanya gitu. Nah itu teh waktu itu tuh beda pabrik. Nah kesalahan kesini mah sepabrik sama saya. Gitu. Saya sepabrikin. Nah singkat cerita saya itu terbang ke Banten. Di podcast yang sebelumnya udah saya ceritain ya karena dalam waktu 6 bulan tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba dia ngajak putus. Saya juga tanpa ada hal bertanya kenapa ya udah ngajak putus. Nggak galau selang itu di Banten. Waktu di Banten waktu itu. Kenapa itu tiba-tiba? Nggak tahu saya tanya juga nggak tahu kan cuman saya berpikir mungkin karena saya terlalu lama di sini mungkin ya. Udah ada jodohnya yang lihat atau gimana? Nggak tahu lah itu urusan dia. Kalau mungkin dia punya lagi nggak saya nggak pikir ribet ke sana sini ya. Yang saya tahu saya kalau misalkan wanita udah mau ngajak putus ya udah cumponin aja. Udah pasti ada apa-apa di belakangnya gitu kan. Nah ya, gitu kecap yang saya dengar gitu di guru-guru saya kalau memang udah ngajak putus udah selesain aja. Nah saya pas pulang dari Banten pulang dari Banten awal mulanya galaunya cuman kegalauan ini menyebabkan saya drop buat apa gitunya. Mendingan saya bangkit lagi move on lagi ya, jangan menyerah lagi cari yang lain lagi toh kalau udah jodohnya waktunya udah pas udah bagus mah pasti dikasih gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih mencari-cari. Mungkin kayak sedikit promosinya. Nah gitu singkat ceritanya. Nah mungkin itulah ya cerita dari Kang Sidik ya tentang cerita percintaannya ya. Semoga Kang Sidik segera dipertemukan lagi dengan yang cocok ya mungkin gitu menurut Kang Sidik. Ya.
Nah, mungkin itulah ya podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dari kami dicukupkan sekian ya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.